Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Modus City Istana Iblis Bulan. Yueye perlahan membuka matanya, menghela nafas ringan. Saat energi spiritual di tubuhnya bersirkulasi, seluruh tubuhnya mengeluarkan lingkaran cahaya ungu tua. Sebagai karakter dengan darah manusia dan iblis, dia menikmati banyak keuntungan luar biasa. Tubuh dan cara berpikirnya lebih condong ke sisi manusia, sementara dia diberkati dengan bakat budidaya dan atribut iblis bulan. Sejak Ahbao mengabaikan keselamatannya demi membunuh Long Hao Shen, dia dengan tenang tinggal di Istana Iblis Bulan setelah kembali ke Modu, hanya mengendalikan grup pedagang Yueye dari jarak jauh. 2 tahun ini, kerangka pikirannya menjadi lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kultivasinya juga tumbuh dengan kecepatan yang ekstrim. Meskipun kemampuan yang dia miliki sejak lahir tidak sebesar kebanyakan iblis lainnya, fisik manusianya memberikan potensi pertumbuhan di masa depan jauh di atas iblis bulan biasa. Dewa Iblis Bulan paling menyukai putri ini, dan bukan hanya karena kecantikan Yueye, tapi juga karena kecerdasannya yang sangat tinggi. Mayoritas iblis bulan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam aspek ini. Misalnya, meskipun dia mendapat dukungan dari Dewa Iblis Bulan, selangkah demi selangkah Yueye mampu membangun asosiasi pedagang yang begitu besar sejak usia 15 tahun, sudah menunjukkan keterampilan bawaannya yang sangat cemerlang. Disukai oleh alam sebagai iblis bulan, dan berkultivasi di tempat ini yang kedua setelah Istana Kaisar Iblis setelah pengguna atribut kegelapan, budidaya Yueye akhirnya berhasil menembus langkah ke-8 setelah 2 hari budidaya yang stabil. Dia merasa berterima kasih kepada Long Hao Shen. Justru karena kecemasannya terhadap pria itu, energi spiritual dalam dirinya bergema secara luar biasa. Dengan berani mengambil kesempatan ini, dia menerobos hambatan langkah ke-7, memasuki langkah ke-8. Dibandingkan dengan iblis bulan biasa, bakat bawaannya dalam berbagai aspek jauh lebih luar biasa. Pada langkah ke-8 yang sama, dia yakin bisa mengalahkan salah satu klan yang memiliki budidaya serupa dengannya. Akhirnya, fluktuasi menghilang sepenuhnya, dan mata Yueye perlahan kembali ke warna ungu redup. Saat dia menghela nafas ringan dan berpikir keras, dia seharusnya sudah melarikan diri sekarang. Berdasarkan berita dari Exorcist Mountain Pass, dia menerima informasi saya segera setelah tiba di celah gunung. Saat itu, Yang Mulia masih berjarak 2 hari lagi dari sana dengan waktu penyesuaian yang begitu lama, dia seharusnya sudah pergi. Sikap ayah terhadapku cukup aneh, seolah-olah dia sudah curiga. Sekarang seharusnya menjadi yang terakhir kalinya aku membantumu. Long Hao Shen, kamu sendirian sekarang. Saya harap kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Sebagai orang yang cerdas, mengapa dia terus merenungkan hal yang dia tahu mustahil? Dia sudah punya beberapa tujuan baru sekarang. Baik itu manusia atau iblis, semua orang memerlukan tujuan, jika tidak, mereka akan hidup tanpa tujuan. Hal ini terutama terjadi pada orang cerdas seperti Yueye. Dia perlu beralih ke objek lain yang menarik dalam upaya untuk melanjutkan hidup, dan itulah yang dia lakukan. Mengambang, Yueye keluar dari ruangan terpencil. Di luar ada sebuah taman kecil, penuh dengan tanaman tertentu, di sekitar batu di tengah gang menuju taman. Itu adalah bunga kecil berwarna kuning redup, tidak dianggap sangat indah, tapi tampak mulia dan bangga. Yueye merasa dekat dengan bunga cahaya bulan ini. Dia sebenarnya tidak tahu sejauh ini apa hal terpenting di matanya. Beberapa waktu sebelumnya, ketika dia merasa sangat lelah karena kamar dagang Yueye dan sangat haus untuk mengalami kisah cintanya sendiri, saat itu Long Hao Shen muncul. Itu adalah saat pertemuan pertama mereka. Ketika kelompok dagangnya diserang bersama oleh pasukan iblis dan Yueye ingin menyerah, dia datang dan menyelamatkannya dari krisis yang menyedihkan, membuat mereka bergegas keluar dari pengepungan. Sejak saat itu, Long Hao Shen telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dalam hati Yueye, orang yang dicintainya hanyalah manusia dan bukan iblis. Jadi sebenarnya dia tidak mencintai Ahbao. Long Hao Shen dengan kepahlawanan, keberanian, dan karakternya yang sopan sangat menarik perhatiannya. Jadi sejak saat itu, dia merasakan ketertarikan yang kuat pada ksatria yang jauh lebih muda dari dirinya ini. Setelah itu, minat ini tumbuh dengan pertemuan mereka yang berulang kali. Dan ketika dia datang untuk melihat Long Hao Shen mempertaruhkan nyawanya demi Chai sementara Ahbao tidak membiarkan dia dikorbankan, Yueye merasakan sakit yang luar biasa, tapi juga rasa haus yang kuat yang datang.
Bagaimana jadinya jika laki-laki itu rela berbuat sebanyak itu demi aku? Yue Ye bahkan pernah berpikir untuk mengambil jalur penaklukan. Bagaimana jika suatu hari dia bisa menjadi di zaman sekarang, membunuh Chai Er, dan dengan paksa menaklukkan Long Hao Shen? Itulah solusi selanjutnya yang dia temukan. Jadi dia secara bertahap mengubur rasa hausnya akan kisah cinta, tetapi tidak pernah menyesal jatuh cinta pada Long Hao Shen. Meskipun kesalahan-kesalahan ini tidak menghasilkan apa-apa, setidaknya hal ini menciptakan sesuatu untuk menginvestasikan upaya dan energinya. Pria yang kucintai, Yue Ye, sungguh luar biasa, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dia sudah mengerahkan seluruh upayanya di tempat lain, dan untuk itu, prioritas utamanya adalah meningkatkan kultivasinya. Setelah dia meninggalkan halaman, ekspresi Yue Ye sudah kembali normal, tenang, hangat, dengan penampilan seorang putri lemah yang sangat cantik. Yang mulia, makan malam Anda sudah siap, seorang pelayan datang ke sisinya dan berkata. Yue Ye memberikan instruksi untuk tidak mengizinkan siapapun memasuki halaman, tapi tidak pernah menuntut. Yang dia butuhkan hanyalah makan 3 kali sehari, hanya untuk mendukung kultivasinya dengan lebih baik. Sebagai putri klan bulan, dia awalnya menjalani kehidupan yang menyenangkan. Meskipun dia seorang putri, tempat tinggalnya tidak terlalu besar, dan pada tingkat kultivasinya, dia memiliki kesadaran yang sangat kuat terhadap lingkungan sekitar. Seperti yang diharapkan, pelayan lain datang dengan cepat. Yang mulia, seorang Viscount datang mencari Anda, memberikan ubin Anda. Viscount. Pelayan itu tanpa ragu berbicara tentang Viscount dari klan bulan. Sikap Yue Ye yang tak tergoyahkan tiba-tiba pecah, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Tidak mungkin dia. Tolong biarkan dia masuk. Berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya, Yue Ye tiba-tiba menyadari bahwa tangannya gemetar hebat. Tak lama kemudian, seseorang berjubah ungu tua masuk di bawah pimpinan seorang pelayan. Jubah itu menyembunyikan seluruh tubuhnya, tapi dia terlihat memiliki sosok laki-laki. Sedikit menundukkan kepalanya, dia membuat penampilan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Rasa keakraban yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, tanpa sadar melangkah mundur dan membangkitkan kewaspadaan di wajah para pelayan. Orang itu mengangkat kepalanya, dan mengangkat bagian atas jubahnya. Lama tidak bertemu, Yang Mulia. Apakah itu benar-benar kamu? Kenapa kamu baru datang? Meskipun Yue Ye telah menduga bahwa itu mungkin dia masih dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia benar-benar melihatnya secara langsung. Perasaan yang tak terlukiskan melonjak dalam dirinya saat dia menjadi pucat pasi. Long Hao Shen memandang Yue Ye sambil tersenyum. Setelah lebih dari 2 tahun berpisah, putri Yue Ye ini telah tumbuh semakin cantik, tampak semakin mulia, dan sepertinya memiliki pesona baru yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Sepasang mata ungunya dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi, apa aku tidak diterima? Bagaimanapun juga, Yue Ye adalah Yue Ye. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera sadar kembali, menahan keterkejutannya dan melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Para pelayan pergi dengan ekspresi ragu, dan hanya Long Hao Shen dan Yue Ye yang tersisa di aula ini. Ikut denganku. Yue Ye dengan cepat melangkah maju, membawa Long Hao Shen kembali ke halaman. Dengan sangat cepat, dia membawa Long Hao Shen kembali ke ruang budidaya terpencilnya, menariknya ke kamarnya sebelum menutup pintu. Bersandar di pintunya, Yue Ye menatap Long Hao Shen dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin itu kamu? Kenapa kamu berani datang ke sini? Yue Ye tidak mampu menahan perasaan kaget dalam dirinya, gemetar cukup banyak saat dia berbicara. Sebenarnya dia adalah gadis yang sangat tenang dan mantap, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, tapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaan tertekannya. Long Hao Shen benar-benar muncul secara terang-terangan di depannya adalah hal yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia sekarang sangat dekat, dia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Long Hao Shen menunjukkan senyuman tenang, mengapa saya tidak berani datang? Jadi bagaimana jika kota intinya adalah sarang harimau? Yue Ye kehilangan suaranya, jadi apa? Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa untuk membunuhmu, Kaisar Dewa Iblis tidak keberatan membuat perang suci berlangsung selama 2 tahun. Perang suci ini telah menurunkan populasi iblis lebih dari 30%. Demi membunuhmu, Kaisar Dewa Iblis secara pribadi pergi mencarimu di jalur gunung pengusir iblis bersama ayahku dan beberapa Dewa Iblis. Demi membunuhmu, Dewa Iblis Bintang Vasago tidak menolak untuk membakar seluruh hidupnya untuk menggunakan ramalan besar.
Dan Anda baru saja muncul di mode seperti itu, kamu benar-benar orang gila. Long Haoshen tidak mengeluarkan suara. Dia bisa memahami emosi Yueye meskipun Long Haoshen bukan salah satu pemimpin aliansi dalam budidaya, dia pasti berada di peringkat teratas jika seseorang berbicara dalam hal reputasi dan pengaruh. Baginya pihak iblis melancarkan perang suci ini. Yueye terengah-engah, seluruh wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya melihat wajah tampan Long Haoshen, dia merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia mengambil langkah besar ke depan ke arahnya, dan memeluknya erat. Pelukan tak terduga ini sangat mengejutkannya. Melakukan kontak sedekat itu, Long Haoshen jelas bisa merasakan detak jantungnya yang intens. Dalam keadaan linglung, dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Dia jelas tidak bisa membalas pelukannya di dalam hatinya, Yueye hanyalah seorang kawan, seorang teman. Yueye tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Long Haoshen tetap tidak bergerak di ruangan terpencil yang tenang ini, tapi tidak mendorongnya menjauh. Jauh di lubuk hati, perasaan Yueye menyebabkan beberapa reaksi dalam dirinya. Bukannya dia tidak berpikir untuk menolaknya, tapi karena wanita cantik berdarah campuran di depannya ini baru saja menyelamatkan nyawanya belum lama ini, bagaimana dia bisa tega mendorongnya menjauh seperti itu. Memegang Long Haoshen erat-erat, detak jantung Yueye yang intens berangsur-angsur kembali normal. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa begitu hidup. Dan perasaan substansial ini disebabkan oleh pria ini, perasaan yang sangat menyenangkan, tapi pada akhirnya dia tetap menahan diri. Dia tidak ingin dia melihat ke dalam dirinya, namun sangat benci berpisah dengannya. Keduanya dengan tenang berdiri di sana, tidak bergeming untuk beberapa saat. Ketika Yueye datang untuk memeluknya, tubuhnya terasa sedikit dingin, tetapi seiring berjalannya waktu, Long Haoshen dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya perlahan memanas. Dipenuhi ketakutan yang mendalam, Long Haoshen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia juga hanyalah seorang pria seperti yang lain, dan Yueye sangat cantik bahkan jika dia bisa mengendalikan dirinya, bahkan jika ini terus berlanjut, dia takut hal ini akan mengubah hubungan persahabatan di antara mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Putri, Long Haoshen berkata dengan suara rendah. Sebutan putri ini membuat Yueye sedikit menggigil. Apakah aku hanyalah seorang putri di hatimu? Yueye mengungkapkan sedikit keresahan. Dia percaya dia telah melepaskannya sejak lama, tetapi melihat dia secara nyata dan merasakan aura di tubuhnya, dia menyadari bahwa perasaan ini masih ada, terkubur jauh di dalam hatinya. Long Haoshen menghela nafas ringan, maaf, Yueye. Kamu harus tahu bahwa aku sudah memiliki Chai-er, dan hatiku tidak bisa menahan perasaan terhadap orang lain selain dia. Saya menganggapmu sebagai teman saya, teman seumur hidup. Terima kasih atas pesanmu yang memungkinkan kami untuk keluar dari krisis tersebut. Temanmu, jadi bagaimana jika aku adalah temanmu? Jika saya mengalami krisis yang mengancam nyawa, apakah kamu akan melindungi saya seperti caramu melindungi Chai-er dengan nyawamu sendiri? Saya akan. Long Haoshen menjawab dengan tegas, tanpa menunjukkan keraguan. Ini mengejutkan Yueye, yang memandang Long Haoshen dengan sikap tidak percaya. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan, dia memahami dengan jelas bahwa Long Haoshen adalah orang seperti itu. Dia tidak akan membuat janji semacam ini dengan mudah, tapi dia pasti akan menepatinya jika dia mengatakannya. Long Haoshen menyatakan dengan tulus, sejak saya menerima peringatan daruratmu di Exorcist Mountain Pass, di mata saya kamu sudah berhenti menjadi mitra kerjasama, tetapi juga teman sejati. Saya memahami bahwa kamu juga menanggung risiko yang sangat besar. Jika kamu menghadapi bahaya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu dari bahaya itu. Kamu datang ke kota inti karena Kaisar Dewa Iblis dan ayahku pergi membawa sejumlah besar Dewa Iblis, jadi tempat ini seharusnya kosongkan. Jika ini yang kamu pikirkan, kamu salah. Kota inti Modu adalah fondasi dari semua umat iblis, dan memiliki 5 Dewa Iblis yang berjaga-jaga. Kapan saja, 5 klan terhebat akan meninggalkan pusat kekuatan yang berjaga di istana Dewa Iblis mereka. Datang ke sini untuk mencari peluang tidak lain adalah bunuh diri. Saya tahu bahwa budidayamu telah berkembang pesat dalam 2 tahun itu, tetapi saya dapat memberitahumu dengan pasti bahwa 2 naga iblis dari langkah ke-9 sudah cukup untuk memusnahkan seluruh timmu. Setelah memulihkan ketenangannya, Yueye kembali ke dirinya yang bijak dan berpandangan jauh ke depan, segera bisa mengetahui alasan kedatangan Long Haoshen.
Tidak, kedatanganmu ke kota inti seharusnya benar-benar di luar dugaan Kaisar Dewa Iblis. Seharusnya tidak ada yang menyangka bahwa kamu akan masuk ke dalam perangkap, dan dengan kecerdasanmu, menurut saya kamu tidak datang dengan rencana bunuh diri. Katakan padaku, apa yang kamu rencanakan? Long Hao Shen mengangguk, berdasarkan informasi yang kamu berikan kepada saya, Dewa Iblis Bintang Vasago seharusnya sangat dilemahkan dengan penggunaan ramalan besar dan hanya memiliki 1/10 dari kekuatan terbaiknya bukan? Saya datang ke sini untuk meminta konfirmasi atas fakta itu terlebih dahulu. Setelah mendengar pertanyaannya, Yue sekali lagi terkejut, kamu berencana menyerang Dewa Iblis Bintang. Long Hao Shen tidak berusaha menyembunyikan kebenaran, dan mengangguk padanya. Yue terkesiap, sepertinya kamu benar-benar marah. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, Dewa Iblis Bintang bukanlah lawan yang bisa kamu hadapi. Tidakkah kamu tahu dia memiliki banyak cara untuk meningkatkan budidayanya ke tingkat yang sangat menakutkan? Aku khawatir kalian bahkan tidak akan mampu menerima satu pun pukulannya. Long Hao Shen menjawab, kami telah mempertimbangkan semua poin ini, jangan khawatir, karena kami berani datang, pasti setelah melakukan refleksi yang matang. Saya telah mempertimbangkan semua kesulitan, dan sepertinya kami tidak berencana untuk membunuh Dewa Iblis Bintang secara langsung. Bisakah kamu memberitahu saya bagaimana kondisi Dewa Iblis Bintang saat ini? Yue menjawab, Dewa Iblis Bintang memang melemah setelah dia menggunakan ramalan besar. Ini adalah sesuatu yang ayah katakan kepadaku secara pribadi, dan ayahku tidak pernah mengucapkan kata-kata palsu kepadaku. Pilar Dewa Iblisnya disebut bintang kebenaran, dan menyebabkan kebohongan apapun yang dia katakan akan sangat mempengaruhi budidayanya. Jadi mengapa datang padanya jika kamu tidak berencana membunuh Dewa Iblis Bintang? Oh, saya tahu. Kamu pasti berencana untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Jangan bilang kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Dengan kecerdasan Yue, dia berhasil menebak tujuan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangkat bahunya, ya. Jika bukan karena itu, mengapa Kaisar Dewa Iblis melancarkan perang suci karena aku? Dengan menghancurkan atau merusak pilar Dewa Iblis Bintang, tujuan kita akan tercapai. Jangan khawatir, kami tidak berencana melibatkanmu apapun yang terjadi. Hari ini, itu hanya untuk memastikan apakah Dewa Iblis Bintang benar-benar dalam keadaan lemah, serta untuk memberitahumu tentang waktu tindakan kami, sehingga kamu dapat terhindar dari keterlibatan atau bahkan terluka pada saat itu. Yue bergumam, kamu benar-benar pria yang tak kenal takut. Untuk benar-benar berani mengincar inti kota Modu ini. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Long Hao Shen menunjukkan senyuman ringan, tidak ada yang pasti di dunia ini sejak awal. Operasi ini terutama bertujuan untuk membuat musuh lengah. Kaisar Dewa Iblis tentu saja tidak akan menduganya. Kami tidak bisa berlama-lama di sini, jadi besok malam adalah waktu aksi kami. Jika waktunya tiba, kami akan membuat pengalihan di Istana Iblis Bulanmu, sebelum melanjutkan menuju Istana Bintang Iblis. Kami akan meluncurkan serangan tingkat mantra terlarang terhadap Istana Iblis Bulan, jadi berhati-hatilah saat tetap berada di sini. Mendengar penjelasan Long Hao Shen, Yue memahami strateginya, terdiam sesaat. Melihat Long Hao Shen, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi lesu. Entah kenapa, tiba-tiba rasa bangga muncul dalam dirinya. Yue diam-diam berpikir itulah pria yang telah kupilih. Memimpin pasukan pemburu iblisnya, dia benar-benar berani datang ke Modu dan membidik pilar Dewa Iblis Bintang. Betapa berani dan percaya dirinya dia. Tidak ada tanda-tanda kesombongan yang terlihat darinya karena dia berkata bahwa dia telah merenungkannya dengan cermat, dia pasti telah merenungkannya dengan cermat. Tapi seperti yang dia katakan, karena rencananya terlalu berani, dan terlalu tak terbayangkan, tidak ada yang bisa menebaknya sebelumnya. Membuat pengalih perhatian benar-benar merupakan strategi yang bagus, karena menyerang Istana Iblis Bulan secara alami akan memobilisasi Istana Bintang Iblis yang memiliki hubungan paling dekat dengan mereka.